Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kepada saudara-saudariku semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita syariat-syariat agama Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik ketika masih hidup di dunia, terlebih nanti kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang saya hormati, di sini Bu Yong akan mengklarifikasi tentang video-video Bu Yong yang sudah Bu Yong upload. Ada respon yang sangat baik dari beberapa, mungkin banyak yang tanya kenapa Bu Yong tidak menyajikan pengajian atau masalah-masalah agama sebagai YouTuber. Bu Yong ini masih belajaran sebagai YouTuber kan gitu. Mengapa tidak menyajikan sesuai dengan bidangnya? Saya akan mengklarifikasi bahwa video-video saya itu menurut saya sudah merupakan pelajaran beragama, pelajaran pendidikan agama. Kita tahu ajaran Rasulullah yang paling utama dan pertama adalah akhlakul karimah. Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Saya tanda kurung Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti pendidikan akhlak itu adalah pendidikan yang utama. Makanya di dalam video-video Bu Yong, kalau viewer bisa mengamati, mengandung pendidikan akhlak. Ya, Bu Yong itu bukan orang yang pandai berteori, tapi ingin ketika mengaji sekaligus mempraktekkan. Begitu ya. Saudara-saudaraku yang saya hormati, saya akan mengklarifikasi satu persatu video Bu Yong. Walaupun nanti tidak lengkap ya. Misalnya ketika Bu Yong belanja dan bercanda ketika belanja di pedagang keliling, itu banyak makna yang tersirat di dalam saya membuat video itu. Satu, tentang adab bertetangga. Nomor dua, tentang adab jual beli. Adab bertetangga, bagaimana cara kita untuk saling menghormati dan menghargai kepada tetangga. Misalnya contoh dalam hal berbelanja, para ibu-ibu yang paling rawan ketika bertetangga adalah ketika berbelanja. Itu kadang ada hal-hal yang sekiranya remeh tapi banyak yang bisa membahayakan. Kadang ada yang mengecewakan dan lain sebagainya. Dalam hidup bertetangga kita harus saling menghormati, menghargai bagaimana kemampuan para tetangga itu tidak sama dengan kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi apapun ketika belanja kadang ada komen-komen yang tidak sengaja menyakitkan. Nah, itu tidak perlu. Itu harus dijaga. Kemampuan tetangga, masak apa, belanja apa, kita harus menghargai, menghormati. Begitu juga sebaliknya. Kita kemampuannya berbeda, mau belanja apa dan lain sebagainya, ya kan? Ketika belanja rawan kan, nah itu ada pendidikan akhlak, ya
Nomor 2, pendidikan tentang jual beli. Ketika kita membeli di pedagang, apa yang harus kita perbuat? Kita ketika menawar, ya jangan terlalu ngoyok kayak perampok. Ya jangan istilahnya mengomentari dagangannya itu, menawar dengan mengomentari dagangannya yang menyinggung perasaan pedagang, ya penjual. Itu pendidikan akhlak. Lalu bagi penjual, bagaimana cara melayani pembeli. Itu para pedagang kan tidak mau rugi, begitu juga pembeli tidak mau terlalu mahal. Nah ini bahasanya, adabnya bagaimana. Itu juga pendidikan akhlak. Sebenarnya ngaji juga, malah ngaji praktek, ya kan? Video Bu Yong tentang bercanda dengan The Smart Kid, bermain peran, lalu tiktokan. Nah di situ banyak pelajaran bagaimana kita mengajari anak-anak, mendidik anak-anak. Kita welcome dengan teknologi bagi anak-anak, silahkan. Jangan sampai anak-anak dilarang untuk mengikuti perkembangan teknologi, tetapi kita wajib bagi orang dewasa untuk mendampingi lagu-lagu pendidikan yang sesuai dengan usianya. Itu pendidikan, itu ngaji. Menurut Bu Yong, ngaji praktek. Lalu bermain peran. Ketika kita sudah jadi orang dewasa, sekali waktu kita harus bisa jadi anak-anak dengan menghargai kehadiran mereka yang menyenangkan, bisa diajak komunikasi. Rasulullah mengajarkan itu kan. Nah, itu pendidikan praktek, ya. Bagaimana kita berbahasa dengan anak-anak, bagaimana kita komunikasi, bagaimana menghargai. Lalu ketika ada video ngevlog dengan putri saya, nah itu kan pendidikan untuk remaja. Mereka membutuhkan penghargaan, dalam arti perlu dihargai, karena remaja adalah mencari jati diri. Kalau kita langsung mengklaim ini salah, down, patah semangat. Nah, itu juga pendidikan. Gitu ya, bagaimana cara komunikasi dengan remaja. Gitu ya. Wah, ini bagaimana kalau remaja itu selalu kalau Bu Yang kan kayak digiring, ya sekali waktu harus tegas, sekali waktu harus lunak. Bagaimana komunikasi dengan remaja dan memberi pelajaran, memberi contoh bagaimana cara berkomunikasi kepada anak, berkomunikasi dengan orang tua, dengan orang yang lebih sepuh, menghormati, dengan yang lebih muda, menyayangi. Ini akan gaduh, ini akan ada hubungan yang baik. Nah, kalau orang tua tidak menyayangi yang muda, mana mungkin yang muda bisa menghormati, kan begitu. Nah ini pelajaran yang luar biasa bagi saya. Makanya saya sebagai orang yang belajar tua, bagaimana caranya menyayangi anak-anak, bagaimana menyayangi orang muda. Jangan sampai jadi orang tua itu kaku, karena seringkali kita kalau ngaji itu anak yang ditekan, harus gini, kewajiban kepada orang tua, tapi tidak disampaikan kepada orang tua tentang kewajiban orang tua. Ini nggak berimbang, gitu ya. Makanya kadang ada orang tua yang kaku, karena apa? Ajarannya selalu mengedepankan kewajiban anak kepada orang tua. Akhirnya anak tertekan, orang tua ongkang-ongkang, merasa surga, merasa berhak segalanya. Tidak, karena apa? Anak lahir di dunia ini tidak minta dilahirkan, tapi kehendak dari orang tua. Maka kewajiban orang tua untuk mensurgakan, membahagiakan anak, gitu kan? Kewajiban orang tua adalah membahagiakan anak. Nah, apabila orang tua belum mampu atau tidak mampu membahagiakan anak, termasuk memberi nama yang baik, memberi pendidikan yang baik, menata kehidupannya yang baik dan lain sebagainya, maka jadi orang tua jangan segan-segan minta maaf kepada
anak itu nanti akan membuat anak luluh. Nah, ketika diajarkan semacam itu akan berimbang. Orang tua menyadari kekurangannya, maka anak pun akan lembut hatinya ketika orang tua mau minta maaf, tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Maka anak ketika orang tua semacam itu, nggak ada anak yang kaku, yang keras hatinya. Saya yakin anak akan lembut dan menangis ketika dimintai maaf orang tua. Tua itu bukan gudangnya kebenaran, dan orang muda itu atau anak itu bukan gudang kesalahan. Maka harus disampaikan berimbang. Kan di situ ada ajaran kewajiban orang tua. Si anak itu bisa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu tergantung orang tuanya. Anak itu keras hatinya tergantung orang tuanya, bagaimana mendidiknya, bagaimana surga di telapak kaki ibu itu, bagaimana ibu selaku orang tua mengkondisikan anak supaya bahagia. Nah, makanya ketika orang tua mampu memberikan kebahagiaan kepada anak, insya Allah anak juga akan mengimbangi. Ketika orang tua tidak mampu dan meminta maaf pada anak, maka anak akan lembut hatinya, maka anak akan berusaha memaklumi keadaan orang tua. Itu pelajaran yang luar biasa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Makanya ketika mengajarkan agama itu harus berimbang, karena agama itu adalah solusi bagi kehidupan. Setiap video Bu Yong juga sering menyebutkan bahwa nikmatnya hidup di Indonesia melalui mensyukuri rezeki yang sudah kita dapatkan di alam sekitar kita, misalnya daun salam, serai, jahe, jeruk, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu semua adalah sebagai wujud praktek Bu Yong akan kecintaan Bu Yong kepada NKRI. Mari kita bersyukur menjadi orang Indonesia. Mari kita syukuri apa yang disediakan Allah yang sudah ada di sekitar kita, yang tumbuh subur di Indonesia, seperti pepaya bisa tumbuh di mana saja di Indonesia. Itu adalah rezeki. Itu ungkapan hubbul waton minal iman, rasa nasionalisme Bu Yong sebagai warga negara Republik Indonesia. Mari kita jaga. Kalau bukan kita sebagai warga negara Indonesia yang menjaga, lalu siapa? Walaupun kita itu bagian yang paling kecil di sudut Indonesia. Indonesia adalah rumah kita. Kalau memang ada hal-hal yang kurang bagaimana gitu, ya mari kita benahi bersama. Jangan malah diobrak-abrik. Bagaimanapun Indonesia rumah kita. Kalau rumah kita rusak, wajib bagi kita untuk membenahi, bukan malah diporak-porandakan, gitu kan? Itulah ya yang bisa Bu Yong lakukan. Semangat untuk menjadi orang Indonesia, bersyukur kepada Allah, jadi orang Indonesia, negara yang luar biasa. Itu ya. Di dalam video Bu Yong yang lain juga ada misalnya tip tentang wajan tradisional agar tidak lengket gitu kan. Di situ terkandung atau ada pelajaran yang dapat kita ambil. Satu, tentang kesederhanaan. Kita tahu di zaman yang serba canggih sekarang, banyak orang yang serba gengsi, semuanya harus terlihat lebih mewah dan lain sebagainya, sehingga gengsi kalau memiliki alat-alat dapur yang sederhana. Nah, ini mengajarkan akhlakul karimah kepada kita bahwa hidup itu gak usah berlebihan, apa adanya, kejujuran,
sesuai dengan kemampuan. Nah ini kan anjuran agama kan kita harus hidup sederhana, tidak boleh berlebihan, harus meninggalkan sifat atau sikap israf, berlebihan. Itu kan ya, pola hidup sederhana. Ada video lain tentang cara alat dapur kita bebas dari kuman dan bakteri. Itu saya pakai cobek dari batu supaya bersih, bebas dari bakteri dan kuman. Nah di dalam Islam kan juga mengajarkan pola hidup bersih, an-nadzafatu minal iman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, di situ kan prakteknya itu adalah di tip agar alat dapur kita bersih dan bebas kuman. Sebenarnya itu benar-benar ngaji dan mengkaji serta praktek. Itu kan kita menerapkan an-nadzafatu minal iman. Misalnya sering Bu Yong ketika dalam tutorial memasak bumbu dapur dicuci ya, kan sering begitu. Itu untuk melatih kita supaya berpola hidup bersih. Video tentang wedang asam, wedang jahe, teh, daun salam, itu kan juga ngaji, sumber daya alam, tumbuhan, makhluk Allah. Bagaimana Allah memberi rezeki di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Bagaimana Allah menyediakan rezeki itu untuk kita, sebenarnya mudah untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Tumis pepaya itu juga rezeki. Semuanya bisa dikaitkan dengan akhlakul karimah dan ngaji, mengkaji alam. Itu jauh lebih luas. Gitu ya. Di situ ada video Bu Yong tentang belanja ke pasar, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, hidup bermasyarakat dan lain sebagainya. Terus ada yang memandikan jenazah. Nah ini yang luar biasa, itu ngaji praktek, benar-benar ngaji praktek, bukan hanya teori. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernafas, bernyawa pasti mati. Ini luar biasa. Bagi Bu Yong video ini ada banyak pelajaran yang diambil. Kita akan mati sama dengan yang dimandikan Bu Yong. Yang kedua, kita hidup bermasyarakat. Ketika mati membutuhkan tetangga, membutuhkan masyarakat untuk membantu kita. Ketika ada saudara yang mati, apa kewajiban kita? Di dalam fikih ada kan? Memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan atau menguburkan. Ini ngaji praktek. Dan ketika menjadi pemandi jenazah, apa yang harus kita lakukan? Mohon maaf ya para senior, kalau kita membahas tentang memandikan jenazah, banyak orang yang sudah pandai, berilmu. Semua orang lah bisa memandikan jenazah. Semua orang punya ilmunya, mudah sekali. Tapi ada satu hal yang sulit bagi Bu Yong sebagai profesi memandikan jenazah. Apa itu? Amanah. Karena apa? Setiap jenazah itu punya aib tersendiri, punya rahasia, punya sesuatu yang harus ditutupi. Maka tidak mudah bagi pemandi jenazah tentang amanah ini. Kalau ilmunya semua orang bisa, insya Allah seperti itu. Di sekolah, di madrasah, di pesantren, atau di pengajian majelis taklim diajarkan. Tapi satu yang sulit yaitu tentang amanah. Bagaimana kita menjaga aib si mayat untuk menjaga harga diri sahibul musibah, keluarga yang ditinggalkan. Dan banyak sekali pengalaman Bu Yong dalam memandikan jenazah. Tapi yang terpenting bagaimana Bu ketika memandikan jenazah ada yang gini.
Itu wallahu a'lam, Bu Yong tidak bisa menjelaskan. Nah, disitulah letak amanahnya, harus merahasiakan, menjaga rahasia si mayat. Lalu ada banyak pertanyaan ketika setelah memandikan jenazah, dan itu tidak boleh diceritakan, itu rahasia. Nah, terus apakah ada ketika Bu Yong memandikan jenazah, apakah ada yang ini? Nah, Bu Yong ini selalu kepingin jadi orang yang husnudon. Insya Allah yang dimandikan Bu Yong semuanya baik, amin, semuanya husnul khotimah, ya kan? Yang penting bagi Bu Yong adalah tugas Bu Yong sudah ditunaikan sesuai dengan kemampuan Bu Yong semaksimal mungkin. Jika ada kekurangan, mudah-mudahan dimaafkan oleh keluarga dan diampuni oleh Allah. Ada hikmah yang luar biasa yang harus Bu Yong ceritakan di sini, yang boleh, yang sekiranya patut diceritakan di sini, bahwa memang kehidupan itu adalah rahasia Allah, juga kematian. Ada dua cerita yang sangat berkesan dalam benak Bu Yong sampai sekarang, yaitu dua orang ini, tidak saya sebut namanya ya. Ketika hidupnya, mohon maaf, jangankan untuk beli skincare, untuk makan saja bila ada yang dimakan itu alhamdulillah. Jadi secara fisik mungkin agak, ya tanda kutip, kelihatannya sangar gitu kan, nggak sedap dipandang. Tapi beliau selama hidupnya, menjalani hidupnya setahu Bu Yong, itu orangnya ikhlas, rendah hati, ikhlas. Ya, ketika ketemu Bu Yong biasa berkata dalam bahasa Jawanya, ya wis ngene iki men, ya wis ngene iki, alhamdulillah men, aku mau oleh rezeki, aku orang masak, itu jangan waris. Bahasa Indonesianya begini, alhamdulillah Mel, kalau mama yang itu Mel, Mel, ya aku tidak masalah. Tak lakoni Mel, uripku alhamdulillah tak syukuri wae. Saya lakoni saja hidup saya, wis pasrah dengan Gusti Allah lah, istilahnya mudah. Tapi subhanallah, ketika meninggal dunia dan Bu Yong yang memandikan, rasanya luar biasa. Jenazahnya tersenyum, bersih, tidak ada kotorannya. Bu Yong melihat di wajahnya itu ada senyum, ikhlas. Pokoknya luar biasa bagi Bu Yong, dan tidak menyangka kalau dibandingkan waktu hidupnya yang seperti itu, wajahnya bersih, berseri-seri. Bu Yong dalam memandikan itu sayang, ada rasa sayang yang luar biasa, Masya Allah. Dan itu memang disitulah Bu Yong mengambil hikmah, benar-benar bahwa hidup dan mati adalah Allah yang menilai, rahasia Allah. Terus cerita yang kedua juga sama. Beliau dalam kehidupannya, nyuwun sewu, mohon maaf, juga secara ekonomi menengah ke bawah, dan secara penampilan fisik banyak orang yang meremehkan. Tapi ketika meninggal dunia, subhanallah, kulitnya terlihat bersih, kuning, cantik, dan tersenyum. Usul memandikan itu dalam hati menangis, ya Allah, ternyata mati itu rahasia Allah, dan amal itu memang benar-benar Allah yang melihat, tidak bisa dinilai oleh orang. Kalau orang itu menilai amal orang, itu ada tendensinya, ada rasa suka dan tidak suka. Tetapi kalau Allah menilai, subhanallah, maha adil. Saya melihat beliau tersenyum, wajahnya bersih, kulitnya bersih, tidak ada kotoran.
Terus ketika selesai saya mandikan, Bu Yong kafan. Spontan ada yang nyeletuk ngomong karena membantu Bu Yong. Ini Masya Allah Bu Yong, walaupun begini ketika hidup Masya Allah, ketika punya secuil makanan, kalau ada anak kecil lebih baik diberikan anak kecil, lebih mengutamakan anak kecil, lebih baik dia tidak makan. Ketika membeli sarapan, terus di tengah perjalanan pulang ada anak kecil, dia berikan kepada anak yang ditemuinya itu. Dia rela tidak sarapan demi diberikan untuk anak itu. Subhanallah. Bu Yong ambil hikmahnya. Setiap manusia itu punya amalan yang kita tidak tahu mana amal yang lebih diterima oleh Allah. Saat memandikan jenazah pun banyak pelajaran yang didapat, itu ajaran agama, termasuk ada bergaul. Kita diajarkan Rasulullah untuk bergaul dengan siapa saja, dari kalangan apa saja, dari kalangan manapun. Selaku pembandi jenazah, Bu Yong nggak bisa membeda-bedakan, nggak boleh membeda-bedakan ini jenazahnya orang kaya, ini jenazahnya orang yang tidak kaya, nggak boleh, karena di situ ada hukum fardu kifayahnya. Kalau Bu Yong membeda-bedakan, emangnya siapa Bu Yong? Bu Yong juga belum tentu hidupnya, ya kan? Ya, disinilah ajaran yang luar biasa dan sangat menentukan amal ibadah kita nanti menghadap Allah. Setiap manusia itu ada kelebihan di balik kekurangannya, dan itu tidak bisa dinilai dengan mata manusia. Kita tidak mampu melihat manusia secara hakikat seperti itu, hanya Allah yang tahu. Makanya kita itu tidak boleh menilai orang dengan penilaian apa yang kita lihat dengan mata, karena Allah menciptakan makhluknya itu ada rahasia tersendiri. Kita sesama makhluk harus saling menghormati. Itu ya, buktinya Allah menciptakan yang menurut manusia itu kadang menjijikkan, kadang menurut manusia itu banyak kekurangan. Buktinya Allah juga tidak malu menciptakan makhluk tersebut. Makanya kita harus selalu husnudon, selalu berbaik sangka kepada sesama makhluk. Itu yang luar biasa yang bisa ceritakan, bahwa apa yang kita lihat secara lahiriah itu yang kita nilai baik belum tentu baik menurut Allah. Juga menurut manusia itu atau kurang baik belum tentu menurut Allah. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Pokoknya dalam memandikan jenazah, Bu Yong selalu mengedepankan husnudon. Semua yang dimandikan Bu Yong adalah orang baik, amalnya diterima, husnul khotimah, segala dosanya diampuni dan didoakan. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima Allah, segala dosanya diampuni Allah. Titik. Bu Yong tidak punya suudon macam-macam, yang penting dalam melaksanakan tugasnya selesai, menunaikan fardu kifayah untuk menggugurkan kewajiban muslimah lain. Begitu. Terus di situ Bu Yong punya video tentang jamaah tahlil. Hidup beragama itu harus ceria, harus gembira, harus bahagia dan menyenangkan. Kita tahu bahwa agama itu adalah rezeki, agama itu adalah nikmat, agama itu adalah solusi. Apalagi agama kita rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Maka dalam hidup beragama seyogyanya kita itu senantiasa menyenangkan, gembira, bahagia. Agar apa? Agar bisa menikmati agama kita, agar bisa menikmati hidup beragama.
Hidup beragama itu menyenangkan. Hidup beragama itu membahagiakan. Hidup beragama itu nikmat. Bukan tekanan, bukan siksaan, bukan belenggu. Agama itu nikmat, bukan belenggu, bukan penjara. Selama ini yang kita dengar selalu, ini gak ilok, ini dosa, neraka. Ya oke lah, ada neraka, ada dosa, tetapi alangkah baiknya kita itu dalam hidup beragama selalu mengedepankan keceriaan, senyum, murah senyum, menyenangkan, bahagia, sehingga kita itu hidup beragama itu bisa nikmat, bisa menikmati kehidupan. Agama itu mudah. Kita senyum, sodako. Kita menyenangkan orang lain, sodako. Ya kan? Misalnya pernah ada yang tanya ke Bu Yong, Bu, aku ini kepingin sholat, tapi isoku mek pateka. Oleh Bu, dalam bahasa Indonesia, Bu, saya itu kepingin sholat, tapi bisa saya cuma baca Fatihah. Apakah boleh Bu? Saya jawab, boleh, siapa yang melarang? Loh, kan menyenangkan toh. Coba kalau itu enggak sah, sholat itu harus lengkap gini. Ya orang yang enggak sholat, ya kan? Maka jawaban boleh itu berarti menyenangkan orang lain. Terus kita itu misalnya dalam kehidupan beragama, itu kehidupan sehari-hari kita itu sudah hidup beragama, berinteraksi dengan tetangga, belanja dan lain sebagainya, itu hidup beragama. Itu harus bahagia, murah senyum, gembira. Kalau kita manyun saja, cemberut saja, masa hidup beragama begitu? Kan nggak menyenangkan, nggak menarik gitu loh ya. Orang makin nggak simpati, gitu dan lain sebagainya. Itu maksud saya ya. Terus jangan sedikit-sedikit ya Bu, ya memang ada kan dalam ajaran kita surga, neraka, dosa. Tapi alangkah baiknya kalau kita itu senantiasa mengedepankan hal-hal yang bahagia. Misalnya, Bu, saya itu kalau tahiyat enggak bisa Bu, kaki saya asam urat, nekuk gini. Ya sudah semampunya. Kan orang lebih senang untuk beribadah, untuk sholat kan. Coba kalau Bu, aku itu sudah asam urat, enggak bisa nekuk, wah itu keliru, itu salah, itu enggak diterima oleh Allah, enggak sah sholatnya. Ya orang lebih milih enggak sholat. Maka jawaban kita harus membahagiakan orang lain untuk semangat. Ini ngaji, ini salah, ngaji gini salah, tajwidnya salah, gini salah. Orang yang enggak ngaji milih enggak ngaji. Tapi kita harus menyenangkan, ceria. Ini enggak salah, cuma kurang benar. Kalau bacaannya salah, benarnya bagaimana? Biar ditirukan. Jangan salah iki, ngaji ini salah. Kalau salah dosa, kalau dosa masuk neraka. Ya orang milih enggak ngaji, ya kan? Nah, makanya kita itu harus bisa membahagiakan orang lain agar semangat untuk hidup beragama dan bisa menikmati agama. Itu maksudnya Bu Yo. Jadi sudahlah kita itu itu tadi loh Bu Yong, ini bukan orang yang pandai berteori, tetapi insya Allah mudah-mudahan bisa mempraktekkan beragama dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dulu pesan bapak saya itu begini, nanti kalau jadi orang yang dibutuhkan masyarakat, jangan sampai sual bedah ngarep mburi, iso kojrah ora iso nglakoni. Artinya celana itu bolong depan belakang tapi tidak bisa jahit. Artinya jangan sampai hanya bisa berkata tapi tidak bisa melakoni, berbuat, artinya gitu. Jadi jangan hanya berteori gitu loh ya,
Tapi jadikan hidup itu teori sesuai dengan praktek gitu. Berusaha, berikhtiar, dipraktekkan agar menjadi teladan untuk anak cucu begitu. Gitu ya. Jadi saya itu memang tidak pandai berteori, tetapi mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat, terutama untuk diri saya, zuriat saya. Oh ya, saya lupa, kenapa Bu yang kontennya itu masak lah, masak itu kalau diniati ibadah, memasakkan keluarga, suami, anak, itu juga ngaji, itu juga masalah agama. Jadi masalah agama itu luas. Mudah-mudahan kita bisa lebih berwawasan luas tentang agama ya. Masya Allah, subhanallah. Itu yang bisa Bu Yong jelaskan, bahwa ngaji itu luas, ibadah itu luas, harus banyak wawasan pengetahuannya. Ya sebagai orang beragama, orang Islam ya harus luas wawasannya, bahwa ngaji itu tidak harus pakai jubah, pakai surban, pakai mic dan lain sebagainya, macak punyai, tidak. Bagi Bu Yong seperti itu. Kalau kita itu bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu malah lebih bagus daripada pakai surban, pakai jubah di atas mimbar, pakai mic, temanya ghibah, turun dari mimbar ghibah sendiri. Itu kan ya lucu. Lebih baik ya begitulah ya. Insya Allah saudara-saudara saya bisa berpikir positif, bahwa ngaji itu berbagai macam metode dan cara dalam itu ya, klarifikasi dari beliau. Insya Allah kalau memang ada yang menghendaki tentang khusus keagamaan, suatu saat nanti insya Allah akan membuat video, tidak janji ya, insya Allah akan membuat video tentang keagamaan gitu ya. Terima kasih atas masukannya, mudah-mudahan dan bermanfaat, khususnya untuk Bu Yong dan untuk saudara-saudara saya semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan Bu Yong. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني أعمالا صالحا